bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu yang telah diketahui sejak semula. Jadi gereja adalah pondok Daud yang baru yang akan didirikan, yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan siapa yang boleh tinggal di pondok Daud yang baru, di Israel baru ini atau gereja itu adalah semua bangsa. Tetapi ada di berapa pondok? Hanya satu pondok. Jangan bilang, aku akan membangun pondok-pondok Daud yang lain. Tidak. Ini hanya bilang satu pondok. Satu rumah Daud. Jadi hanya satu gereja. Jangan seperti Israel lama. Gereja adalah Israel yang baru. Pondok Daud yang baru. Hanya satu, bukan banyak, bukan 60.000. Oke, Opung dulu. Bisa mengerti, oke? Makanya satu ayat itu tidak bisa menutup diri sendiri. Opung kasih tahu itu yang porti-porti yang suka tafsir suka-suka itu. Oke, bisa ada yang mau type sesuatu silakan. Silakan. Men-type-typekan. Kalau ada pertanyaan diulangi lagi. Oke. Mike, apa kabar Mike? Sehat Romo. Tadi habis ikut di tempatnya Romo Marcel kan. Oke. Itu jadi sayangnya yang untuk membahas masalah Ekaristi mungkin kan tadi sempat ada bahas apakah boleh telat gini-gini, itu alasan macam-macam kan gitu. Itu alasan pastoral. Ya kenapa kok gini, saya kan di type di bawah cuma mungkin nggak diperhatiin sama Romo Marcel. Jadi kenapa Romo Marcel nggak menjelaskan bahwa setiap bagian dari tata perayaan Ekaristi itu tidak ada yang boleh ditinggalkan, gitu loh Romo. Bahkan dari tradisi suci pun sebenarnya ada warisan tradisi itu kita harus berpuasa 1 jam sebelum misa. Itu pun sekarang kan sudah mulai ada yang puasa, ada yang enggak kayak gitu. Nggak tahu yang generasi muda itu sekarang melakukan puasa apa enggak, karena waktu saya ngeliat gereja ya mereka ada yang masih rokokan dulu sebelum masuk ke dalam gereja, gedung gereja kayak gitu. Padahal kan harusnya 1 jam sebelum misa itu yang diajarkan atau warisan dari tradisi dulu itu harus berpuasa kayak gitu. Jadi ya itu yang saya sayangkan, Romo Marcel tidak menjawab secara detail ya panggilan untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, yaitu penerimaan hosti itu harus lengkap urut di dalam tata perayaan Ekaristi itu loh. Itu nggak tersampaikan, jadi sehingga akhirnya itu sebenarnya soal katekesis, karena katekesis tentang Ekaristi, tapi kan pembahasan malam ini lebih kepada pembuktian bahwa Imamat dan Ekaristi. Iya. Betul Romo. Mungkin nanti bisa Ekaristi, oke? Tema berikutnya aja Mo. Kayaknya itu perlu dikatekisasi ulang kayak gitu. Jadi supaya umat juga bisa ngerti bahwa esensinya mengikuti Ekaristi itu kerinduan kita atas dosa kita, supaya kita dipulihkan hubungannya dengan Allah dan dipersatukan di dalam tubuh Kristus hosti itu tadi kan. Seperti itu kan. Itu nanti mungkin berikutnya Imamu kan harus pamit juga. mana ya kayak datang ke pesta aja habis makan langsung pulang. Yang penting sudah masukin amplop. Wah itu kita pikir itu sama seperti bahaya itu. Kalau masuk ke rumah orang ya mau pulang pamit dulu dan. Iya tetap pamit harusnya. Ya itu topik berikutnya aja Mo. Kayaknya seru kayaknya Mo. Itu lebih kepada kesadaran ya, maksudnya katekesis tentang struktur Ekaristi. Dan tadi malam malam ini hanya untuk melihat
apakah imamat Imamat. ministerial Ya. itu ada dalam perjanjian baru atau tidak, itu saja sebenarnya. Betul. Ya. Boleh kita literasi tentang Ekaristi tidak boleh dibagi ke anak-anak yang belum mengerti, yang belum menerima komuni pertama, ya nggak boleh diberilah. Kan ada prosesnya gitu kan. Kategumen maksudnya Romo. Enggak ada yang tahu. Iya, nanti. Romo boleh kita literasi tentang Ekaristi, tidak boleh ke anak-anak. Ya memang orang Katolik harus tahu bahwa tidak boleh beri kepada anak-anak yang belum komuni pertama. Enggak ada yang taib itu, tanya. Oke. Tapi Romo, Yo. Ini ya 1 menit lah kalau sebelum makan siang sampai 12.30. Torak ini tengkorak ya atau torak? Torak Romo. Salve, Yo, torak. salve, selamat malam. Mohon maaf kami di sini malam, jadi saya ucapin selamat malam, Pater. Prioritas di rumah ini malam ya. Bapak. Terima kasih banyak Romo atas pencerahannya, atas dukungannya. Saat ini saya sudah kembali, Oh, dulu pernah di mana? Terpujilah Kristus. sudah terima Ekaristi. Dan Amin. Dari Kupang ya? yang waktu saya DM itu Pater. Oke. Iya ya betul. Yang saya, oke. Mohon maaf, abang-abang yang di sini barangkali saya ngobrol sama Pater, barangkali abang-abang atau bapak-bapak di sini mungkin tidak paham. Tapi saya adalah salah satu domba yang hilang dan baru kembali. Saya kurang lebih belasan tahun meninggalkan Ekaristi karena ya perbuatan-perbuatan yang dari pribadi saya sendiri sehingga saya tinggalkan Ekaristi ini. Tapi puji syukur kemarin saya sudah kembali, saya sudah terima kembali Ekaristi dan sudah terima kembali juga sakramen tobat. Dan saya mohon dukungan doa dari kita semua sehingga saya kuat untuk bertahan dan untuk tetap melanjutkan dalam iman Katolik. Memang Pater pada saat ini masih belum begitu, tapi saya tetap kuat, harus pertahankan untuk tetap terima sakramen Ekaristi ini. Oke. Semoga saya kuat menghadapi ini. Pater sudah paham, saya mohon bimbingannya, Pater. Oke, kita baca ini. Petrus dia tidak minta Tuhan. Petrus tidak minta Tuhan menenangkan badai. Dia minta Tuhan untuk berjalan di atas badai. Matius 14, 22. Ya, kita baca sama-sama. Ini pesan bagus sekali untuk engkau. Matius 14, 22 selanjutnya. Oke. Kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila engkau di situ, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus,
Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Torak, Petrus tidak meminta untuk menenangkan badai. Petrus hanya minta, Tuhan, apabila engkau di situ, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas gelombang. Ini penting. Kadang doa yang paling gampang adalah, Tuhan tenangkan badai saya. Tetapi kalau mau ikut kepemimpinan Petrus, dia hanya minta, Tuhan, jika engkau ada di sana, biarlah saya berjalan kepadamu di atas badai, di atas taufan. Torak, ingat selalu. Romo tadi Matius berapa, Romo? Matius 14 mulai dari ayat 22 selanjutnya. Oke. Yesus berjalan di atas air. Jadi gampang kan Om Torak, kita minta Tuhan engkau tenangkan badai saya. Tapi tidak mudah mengatakan, Tuhan jika engkau ada di sana, biarlah saya berjalan di atas badai. Karena Torak, jangan kau takut karena cinta Tuhan itu lebih besar daripada kerinduanmu, Siap. daripada badai dan taufanmu. Oke, minta Tuhan supaya engkau dikuatkan berjalan di atas badai. Ada satu kata-kata yang sangat puitis tapi bagus. Berlatihlah untuk menari di atas badaimu dan jangan engkau tunggu sampai badaimu berlalu. Oke? Amin. Amin, Pater. Tetap kuat. Jalan. Jalan, tapi jangan sendiri ya. Itu lagu untuk anak kami. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Fals lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jangan jalan sendiri, oke? Sebab waktu kau jatuh, Tuhan angkat kembali. Lanjutan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong saya. Kalau engkau jalan sendiri, siapa yang tolong? Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini penting sekali. Kalau engkau jalan dengan Yesus, ketika engkau jatuh, Yesus angkat kembali engkau. Kalau engkau jalan sendiri, torak-torak, siapa yang bantu? Engkau teman-teman hilang semua toh, waktu engkau jatuh toh? Iya. Iya. Makanya jangan sendiri ya, jangan jalan sendiri, jalan dengan Tuhan toh. Seperti lagu kami itu, jalan serta Yesus. Oke Terima teman-teman. kasih, Pater. Oke mantap. Engkau doa untuk kami juga ya. Siap. Amin, amin, Pater. Elis, kalau belum jatuh, jangan minta tolong. Bisa, engkau minta tolong supaya jangan jatuh. Begitu toh, jangan kau bilang, Tuhan kau jatuhkan saya dulu setelah saya minta tolong untuk berdiri. Jangan. Kalau belum jatuh, minta Tuhan supaya jangan engkau jatuh. Makanya doa Bapa kami, jangan masukkan kami ke dalam percobaan. Pencobaan. Begitu. Kalau kau minta Tuhan kau jatuhkan saya dulu, setelah itu saya minta Tuhan tolong saya. Tidak bisa begitu. Kalau belum jatuh minta Tuhan supaya kuat, supaya jangan jatuh. Oke? Ibu Elis, stres tak tertolong, Pak Pendong yang bantuin Romo biar paham Alkitab. Saya tidak mengerti Handayani. Oke teman-teman, Itu nama akun ya, Romo. ya. Stres tak tertolong itu nama akun. Stres tertolong itu nama aku. Saya pikir. Iya. Kalau tadi Bang Tora. Oke. Siap, siap.
Ya. Selamat malam. Kalau saya biasanya untuk supaya nggak berjalan sendiri, saya ikut ini. Bahkan mungkin bentuk WA grup yang khusus untuk Katolik itu antara lain. Kemudian ada Romo, zaman saya di Surabaya juga tiap pagi ngirimin homilinya ke saya, rutin saya baca. Di samping memang saya tiap hari ke gereja ya kebetulan gitu. Itu ikut memperkuat kelihatannya sih. Itu sedikit mungkin tambahan. Oke, mari. Terima kasih Bapak Widodo. Selaps Bieng 81 selaps bingung lagi nih kata-kata Indonesia apa nih selaps sih? Next, terima roti doa yang sesuai didoain. Splash. Apa ya? Bingung. Oke, silakan type selap. Mohon tidak disingkat-singkat ya. Pater bingung kawan-kawan yang di live chat. Bahasa. Iya, 81. Jadi selama Mau saya tanyakan tapi ini nanti aja soalnya berkaitan dengan skriptura Romo. kenapa? Ada yang mau saya tanyakan terkait dengan skriptura, maksudnya dengan Alkitab, tapi Santai aja. masalah penerjemahan. Ya, kenapa terjemahannya? Ini ada yang bertanya di WA grup Katolik ini. Ini kenapa ternyata ada satu terjemahan yang mengubah itu dari titik-titik plat merah gitu loh. Ya, saya belum berani berkomentar. Cuman jawaban saya begini Romo. Biarlah KWI dan Magisterium yang mengawasi tentang hal itu. Semoga Itu KWI jawaban. punya terjemahan sendiri lah. Jangan asal di-share-share seperti ini. Saya bilang gitu Romo. Terlalu baik hati ikut terjemahan Protestan ngapain? Hanya Indonesia loh yang hanya ikut terjemahan Protestan. Betul Romo. Itu kan lucu ya, ikut-ikut terjemahan Protestan ngapain? Emang KWI Gereja Katolik tidak bisa terjemahkan sendiri? Terjemahkan sendiri. Itu saya sarankan seperti itu dari di WA Group. Karena kalau harus di-share-share kemana-mana, takutnya yang dia terima kurang valid sehingga nanti jatuhnya jadi gosip itu. Karena dia melibatkan otoritas pemerintah ya dalam ini apa share-sharannya itu. Jadi kan saya membahayakan sekali. Otoritas pemerintah berhak untuk terjemahkan orang penuh kitab suci. Ya itu yang dia maksud Romo di WA grupnya. Maksudnya Bimas ya, Om? Om Loro. Bukan dari kementerian. Tapi nanti aja di grup. Ini terlalu Ya maksudnya negara ngapain tentang terjemahan orang punya? itu saya belum tahu karena dia emosi sudah. Kenapa kamu menghalang-halangi lu? Orang saya adminnya kok dia bilang kan saya harus mengatur ritme situasi grup karena banyak orang di sini. Khawatirnya kan salah, dia terima salah karena itu suatu gosip atau berita yang belum valid terus disebarkan. Nanti takutnya Om Loro. ini orang Katolik kok suka gosip. Nah itu. Om Loro. Iya Maji. Jadi aku pernah dengar itu, jadi di YouTube-nya Romo Bayu ya, Romo Istimur Bayu itu pernah. Jadi dulu waktu awal-awal evangelisasi lah itu Bimas Katolik itu pernah ngeluarin Alkitab, edisi punya Alkitab. Bahkan di situ itu katanya Romo Bayu itu susunan untuk deuterokanonikanya itu sesuai sejarah, nggak dikumpulin di tengah kayak gitulah. Itu kenapa kok sekarang itu nggak ada di percetakan dan nggak diperbanyak lagi gitu loh. Pertanyaannya di situ, malah yang dijual di umum itu kok TB itu gitu loh. Dan itu Makanya saya bilang gini, ada magisterium yang mengatur itu. Kalau kita belum bisa merangkuh ke hal tersebut, ya usul saya kalau Anda, maksudnya yang kirim di grup saya itu, Anda punya koneksi ke keuskupan, ya tolong sampaikan dengan baik jadi biar dikonsilikan kan ya, ke Pak Vikjen, Romo Vikjen, bisa aja. Kalau bicara di hal semacam itu yang punya kaitan dengan kuasa dari magisterium atau ordinaris wilayah di WA group itu kurang punya bobot loh Maji. Karena jatuhnya nanti kalau orang seperti saya mikirnya ini hanya sebagai
gosip-gosipan gitu loh. Ya, buat isu istilahnya. Buat isu, Membuat isu. nanti, iya. Paham saya. Gitu. Karena memang ada yang kewenangannya memang ngawasi. Ya betul, itu kan kewenangan ministerium yang ngatur dan KWI. Aji ini Romo, apa satu paroki dengan saya, baru jadi katekis lingkungan. Katekis lingkungan sama apa Mas Aji? Koordinator OMK wilayah. Oh, koordinator OMK wilayah. 2 jabatan Romo langsung. Oke. Minggu ya Mas Haji, ulang tahun paroki. Romo dapat salam dari Romo Matius. Dia masih sibuk tapi tadi sempat lihat sebentar. Oh ya, salam aja. Oke. Iya. Katanya Romo Hero tambah hebat bersama Romo-Romo yang lain. Salamkan hormat saya gitu. Enggak lah, cuma orang kecil. Oke, teman-teman, ada yang di sini nggak mau tanya kalian ini, kan nanti rajin kunjung si room-room yang di sebelah. Ya, permasalahan yang saya lihat beberapa hari ini di room-room teman-teman Katolik itu para oknum Protestan ini mulai menyasarnya meningkatnya gini Romo di masalah ayat tentang Maria gitu loh. Ya, teman-teman mungkin ada yang tepat, ada yang terlalu ke kanan, ke kiri jawabnya. Itu yang masih saya lihat Romo. Tapi juga saya menemukan ada orang-orang memang yang umat asli ya, bukan yang berpolemikus tuh malah bingung. Kalian tuh marah-marah sama kami, marah sama siapa gitu loh. Kami tidak pernah mempermasalahkan apa yang menjadi dogma doktrin Gereja Katolik. Nah ini ada yang kami temui selama seminggu ini Romo, orang-orang seperti itu. Dan ada salah satu pendeta juga bilang, coba umat Katolik itu di roomnya siapa ya? Galeng atau di Aku Katolik? Coba umat Katolik selidikilah siapa yang Anda lawan itu. Betulkah itu dari pihak kami? Ya, jawaban saya gini, bagaimana Pak Pendeta? Saya mau tahu. Sedangkan selalu mereka mengatasnamakan saya dari Protestan, titik. Itu loh. Kita jawab begini salah, kita diem, mereka menghujat-hujat. Nah, dia tahu memang Romo banyak sekali polemikus mengatasnamakan Protestan, tapi sulit untuk menjangkaunya di ranah TikTok ini. Siapa betulkah mereka itu anak STT atau betulkah Itu loh Om. Bang Makanya Roro kan Jumbrang. Bang, malam ini kan Romo kan bahas tentang imamat. Jadi imamat itu sebenarnya ya perihal pengajaran, otoritas kewenangan mengajar, terus benar-benar menghadirkan Kristus lah. Itu kan seharusnya itu makanya apakah sebuah STT itu bisa melahirkan iman yang baru? Nah itu kan pertanyaannya kan jadinya kayak gitu tuh, kayak gitu berdasarkan dari produksi percetaan yaitu Alkitab. Nah Bang Roro Jumbrang. seperti itu Om. Ya, kalau Pak Mis. saya kadang gitu, saya cara jawabnya model Romo ini aja, Patris Allegro, tembak-tembak aja langsung. Saya sering dengerin Romo Patris Allegro kan, gitu. Contoh yang masalah kisah para rasul 931. Itu kan jelas-jelas dalam bahasa Yunaninya itu kan eklesia apa katologos ya Romo. Nah kemudian itu diplesetin, nggak ada itu karena memang terjemahan lain kan jadi jemaat gitu loh. Padahal jemaat sendiri kan itu akar katanya dari akar kata bahasa Arab ya Romo ya. Gitu. Nah itu kalau Romo Patris Allegro itu langsung nembaknya langsung ini nembak bener-beneran. Mungkin itu cara itu mungkin lebih ini. Iya. Memang ada Ada juga yang konsekuensi. begini. Ada konsekuensi. Siapa? Contoh saya diblokir sama Gilbert Rumoindong waktu itu karena saya tembak dengan cara itu Romo Patris Allegro. Selamat malam Romo. Selamat malam Om.
Ya, selamat malam Romo. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Iya, selamat malam. Ya, Oke, pertama Romo. Romo, David. sebelumnya salam kenal ya. Ya, silakan. Selamat malam, salam kenal. Nama saya Carolus Agustinus. Aslinya dari Flores, cuman putra daerah Samarinda, Kalimantan sih sebelumnya Romo. Romo, saya boleh minta waktu sebentar dengan teman-teman, ada sedikit apa ya? Ada sedikit kesaksian sih dari saya mengenai pengalaman hidup saya. Halo, Lahir di mana? Lahir di mana? saya lahirnya di Brau Romo. Oh, di Kalimantan, di Samarinda semuanya. Bro. Saya lahirnya di Brau dan dari tadi saya mencari room yang mungkin saya bisa ajak terutama untuk klarifikasi mengenai kasusnya saya. Oke, saya tidak tahu kasusmu, jadi oke. Soalnya kasusnya ini perjalanan hidup dan juga salah satu perjalanan iman saya secara pribadi Romo, yang mungkin saat ini juga saya sendiri juga masih bingung dan masih ragu dengan apa yang saya rasakan. Mm-mm. Terutama saya memperkenalkan diri tadi, saya orang tua orang Lio, mama orang Lio, bapak orang Ende. Cuman orang tua terasnya di Kalimantan tahun 70-an dan saya kelahiran tahun 98 Romo. Nah, Ya, jadi punya latar belakang yang mungkin hidupnya berantakan lah karena dari kecil setelah dilahirkan saya memang hidupnya tidak bersama dengan orang tua dan dibesarkan oleh orang tua asuh dan orang tua angkat, yaitu adalah nenek saya sendiri. mm-mm. Jadi seiring berjalannya waktu memang kami punya kehidupan juga ya, orang susah lah Romo, jangankan untuk mau sekolah tapi untuk makan saja susah. Ya, jadi panjang sih ceritanya. Itu kalau mau cerita sejarah kehidupan, bahwa kehidupan saya ini sama seperti anak yatim. Karena bapak nikah lagi, mama nikah lagi, dan saya hidupnya ya tidak seperti orang lain lah. Hidup dalam kebahagiaan, punya orang tua lengkap. Jadi saya hidupnya ya seperti itu. Jadi sampai singkat saja itu, kalau perjalanan hidup terlalu panjang Romo, dan perjalanan hidup saya tidak ada yang bagus. Karena selalu dihimpit dengan keadaan, terutama latar belakang yang seperti itu. Jadi Romo, malam hari ini saya mau menceritakan sedikit kesaksian. Ya, ini mungkin kesaksian ya. Saya mau menceritakan kepada Romo dan saya perlu klarifikasi, ya mungkin investigasi, yang mungkin saya butuh bimbingan dari gereja terutama mengenai apa yang saya alami. Karena saya secara pribadi adalah mantan narapidana yang mengalami kasus juga di dalam penjara, kasus yang kedua kali itu, bahwa kami keracunan, kami 4 orang, dan keracunan itu kami semua mati Romo. Kami semua mati waktu itu malam karena keracunan itu, karena di dalam penjara kami mengonsumsi suatu bahan kimia yang mungkin berhubungan dengan narkotika. Jadi kalau saya mau cerita ini rasanya mau menangis Romo kalau mengingat suatu kejadian itu, tapi Tidak apa, karena Paus Yohanes kedua bilang lebih baik menangis untuk membersihkan jiwamu daripada marah untuk mengotorinya. Nanti saja, cerita. ya, jadi ceritanya begini Romo. Jadi waktu kejadian itu malam Kamis, malam Jumat, Kamis malam itu waktu pas habis pengajian di dalam kamar orang Islam. Jadi teman-teman yang tidak ikut pengajian itu bersama-sama dengan saya di belakang. Jadi saya juga tidak tahu bahwa yang kami buat itu bahwa hal yang salah, karena waktu itu suasana di dalam penjara itu kan lagi panas. Suasananya di dalam penjara lagi panas dan kita haus. Jadi kebetulan saya ada minuman saset Just Juice. Akhirnya saya tidak tahu teman itu ambil air, tapi air itu yang dia bilang tuh air bong, yang sisa bekas konsumsi narkoba dari teman. Akhirnya dicampur, tapi air itu dia punya kadar narkotikanya memang
memang sudah cukup lumayan lama karena dipakai dalam sudah 1 bulan dalam air dalam botol itu dengan beberapa teman di dalam. Jadi seiring berjalannya waktu kami konsumsi itu, saya juga tidak tahu bahwa yang saya minum itu juga adalah air bong. Air bong itu air bekas konsumsi narkoba yang dicampur dengan extra jos. Cuman karena waktu pas minum itu karena dosisnya terlalu tinggi, akhirnya kami kejang, mau kami kejang. Cuman waktu pas teman pertama, kedua, ketiga minum itu, yang keempatnya itu saya yang penghabisan itu. Jadi setelah minum itu, waktu pas teman pertama kejang, saya sempat bantu. Teman yang kedua sempat saya panggil penjaga sipirnya, dan teman yang ketiga, setelah teman yang ketiga itu saya langsung reaksi. Jadi reaksinya itu sampai saya sendiri juga tidak bisa menyadarkan diri karena rasanya itu kalau dibilang dipotong dengan parang itu mungkin rasanya mungkin saya bisa saya bisa bandingkan dengan rasa yang saya alami waktu itu karena mabuknya mabuk bukan mabuk minuman. Karena sampai reaksi teman-teman yang lain itu sampai gigit lidah, sampai biji mata mau keluar itu. Dan sempat kami dibawa ke rumah sakit yang di Samarinda, rumah sakit HWS Sarani. Bayu bukan? Jadi teman saya yang pertama meninggal itu mungkin jam 9 malam karena kami minumnya jam 7. Yang kedua jam 10 dan yang ketiga itu jam 1 kalau tidak salah itu saya, dan yang keempat itu meninggalnya subuh yang badan agak besar itu. Jadi kalau namanya orang bilang mati suri, saya tidak bisa bilang saya mati suri karena memang namanya mati saya nggak bisa merasakan apa-apa. Cuman waktu kesakitan itu yang luar biasa seperti kayak disedot itu dari ubur-ubur itu mulai dari kaki, perut sampai ke atas kepala itu memang betul-betul kayak rasanya dicabutnya seperti kayak dirobek badan itu. Jadi singkat ceritanya Romo, yang saya rasakan itu namanya kematian itu berarti kita terpisah dari kehidupan. Dan saya tidak melihat namanya orang bilang surga dan orang bilang neraka, saya tidak lihat, dan saya berada dalam titik kegelapan yang mungkin malam bisa dilihat dengan mata, tapi kalau untuk kegelapan yang saya alami waktu itu nggak ada tempat untuk saya injak dan nggak ada cahaya bintang sedikit pun tidak ada. Jadi saya waktu seiring berjalannya waktu cuman hanya dengar suatu kata kalimat bahwa dia tanya kepada saya, "Hei, kamu mau kemana?" Jadi saya kaget dengar suara itu, dan suara itu saya tidak pernah dengar sebelumnya. Suara itu saya tidak pernah dengar. Dia menanyakan, "Hei, kamu kemana? Dan kamu tahu tidak siapa saya?" Jadi saya jawab begini, saya tidak tahu engkau ini siapa. Jadi waktu pertanyaan itu setelah habis dia tanya, suara itu langsung menghilang. Akhirnya kali kedua diulangi dengan pertanyaan yang sama, Romo. Itu juga orangnya saya tidak lihat dalam kegelapan ini. Cuman suara itu saya tidak pernah dengar suara itu di dunia ini. Dan kali yang ketiga dia bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Hei, kamu mau kemana? Kamu kenal tidak siapa saya ini?" Saya tidak kenal. Jadi waktu pas kali ketiga waktu dia tanya itu, dia ngomong sama saya, dia bilang, "Masa engkau tidak kenal saya? Sebelum engkau dilahirkan di dunia, di dalam rahim ibumu aku sudah bersama-sama dengan engkau. Bahkan setelah engkau di dunia, aku selalu bersama-sama dengan engkau dalam setiap keadaan. Masa engkau tidak mengenal saya?" Saya bilang, "Sama sekali saya tidak mengenal engkau." Setelah selesai dia berbicara seperti itu, kaget itu kayak cahaya besar kayak matahari itu langsung pecah di depannya saya. Kemudian setelah cahaya itu pecah, yang saya lihat itu mukanya saya tidak bisa lihat, karena kalau dibilang silaunya matahari mungkin saya bisa lihat ya dengan saya punya mata, tapi kalau untuk cahayanya itu saya tidak bisa lihat mukanya. Tapi yang membuat saya kenal bahwa itu adalah kepribadian Tuhan Yesus Kristus itu hanyalah kakinya saja yang bisa saya lihat bahwa ada bekas paku, dan saya langsung berlutut dan saya bilang, "Engkau adalah Yesus." Langsung dia jawab, "Akulah dia yang selalu bersama-sama dengan engkau dalam setiap keadaan. Bahkan sebelum engkau lahir pun aku sudah bersama-sama dengan engkau."
Jadi waktu itu Romo setelah dia menyampaikan seperti itu, satu perintah yang dia sampaikan kepada saya, pulanglah dan kerjakanlah kebun anggurku. Yang disuruh itu pulanglah dan kerjakanlah kebun anggurku, maksudnya disuruh saya tanam lagi anggur, bersihkan kebun, kemudian apa yang rusak mungkin di taman, mungkin apa di kebun itu harus saya perbaiki. Dan dia suruh saya pulang itu balik belakang. Jadi dikasih tunjuk jalan itu hanya sehelai rambut, dan itu helai rambut saya sendiri. Disuruh pulang, jangan noleh ke belakang. Dibilang kerjakanlah apa yang sudah aku perintahkan, tapi kerjakan ini bukan untukmu tapi untukku. Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, yang tidak bisa engkau lakukan engkau serahkan sama-sama dengan saya. Engkau serahkan itu ke saya. Engkau duluan, baru saya nyusul engkau dari belakang. Jadi saya disuruh pulang, balik arah dari dia. Kemudian setelah saya pulang itu disuruh jalan, baru jalan itu kecil seperti satu helai rambut, dan jalan itu cukup lumayan panjang. Disuruh jalan saja, jangan noleh lagi ke belakang. Begitu saya jalan-jalan, waktu pas di pertengahan itu kaget, itu seperti kayak hujan dan angin yang angkat saya langsung buang begitu. Dan seketika saya sadar, tapi dalam kondisi yang memang saya sudah ada di dalam kamar mayat. Jadi seketika itu setelah saya sadar dan saya bangun, itu juga sulit untuk diterima oleh orang-orang rumah sakit, karena itu di luar daripada dugaan, karena meninggalnya dari tadi malam. Ini kan sudah siang, sudah mau masuk jam 1 baru saya bangun lagi. Halo? Ya, dengar. Lanjut adik, lanjut. Kita simak. Itu Romo, saya juga belum mengerti kenapa waktu pas itu akhirnya saya didatangi oleh orang banyak, tapi dalam kondisi memang saya sudah telanjang, memang sudah di dalam. Cuman waktu itu saya tidak ada KTP, saya tidak ada kartu keluarga, dan nggak ada HP. Kemudian dari pihak petugasnya lapas itu juga sibuk urus mayat itu, teman-temanku yang 3 orang itu. Cuman waktu pas saya bangun, akhirnya didatangi lah sama petugas-petugas rumah sakit, ada yang pegang saya, karena waktu itu seperti memori otak saya itu betul-betul kosong. Cuman yang saya ingat itu apa yang dia sampaikan itu saja. Jadi saya tidak mengingat lagi siapa saya sebenarnya. Cuman yang saya ingat dalam saya punya pemikiran itu, bahwa yang dia sampaikan kepada saya itu yang harus saya kerjakan, bahwa saya diminta untuk kerjakan kebun anggur. Itu juga saya hanya mengingat bahwa saya harus pulang untuk kerjakan kebun anggur. Jadi petugas lapas yang sibuk urus saya punya jenazah, pasien-pasien saya punya teman-teman yang 3 orang itu semuanya datangi saya, dan semua orang kaget dengan kejadian itu. Jadi butuh waktu itu mungkin sekitar 1 minggu lebih baru saya punya memori otak itu baru bisa mengingat kembali siapa saya, nama saya, kemudian orang tua saya, kemudian sampai ceritanya saya masuk ke dalam penjara, sampai saya masuk ke rumah sakit. Jadi seiring berjalan waktu itu memori otak itu hampir mau sekitar 2 minggu baru agak mulai pulih itu. Baru mulai mengingat kembali, tapi ingatan yang paling penting itu di saat saya mengalami sakit yang betul-betul mati. Dan dengan kejadian itu yang saya alami dengan menjumpai salah satu kepribadian yang mungkin saya tidak bisa lihat mukanya, tapi saya percaya bahwa yang berbicara dengan saya itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, pertanyaan, bagaimana engkau sekarang? Posisinya Romo, saya sudah bebas, tapi selama saya di dalam rumah sakit itu akhirnya diurus administrasi apa segala macam. Akhirnya saya didatangi oleh wartawan, didatangi juga dari pihak keluarga, dari teman-teman yang dari pihak keluarganya yang itu hari teman-teman yang satu kasus lagi dengan saya di dalam penjara yang mati semua itu. Akhirnya saya diminta pemeriksaan ulang, kemudian diklarifikasi mengenai kasus dan kejadian itu yang di dalam lapas. Akhirnya saya tidak bisa dipastikan sebagai tersangka karena semua kami minum bersama, cuman hanya saya saja yang hidup kembali. Karena saya juga bukan meracik, tapi saya juga
hanya menyediakan just juice, tapi kalau untuk campuran air bong narkoba itu bukanlah saya, dan itu pekerjaannya teman-teman. Untungnya saya tidak mati Romo, saya masih diberikan kesempatan, dan selama saya dikembalikan ke dalam lapas bebas bersyarat itu berkaitan dengan kasus yang baru itu, selama bergumul di dalam penjara juga mendekati sekitar 5 tahun lebih mau dekat bebas, akhirnya hampir mau 3-4 kali itu didatangi dengan kepribadian yang sama Romo. Dimintanya ke saya, suruh saya kerjakan kebun anggur, tapi saya tidak tahu kebun anggur itu di mana. Jadi seiring berjalannya waktu, selama ada kegiatan kunjungan dari pastor-pastor dari Katedral Keuskupan Agung Samarinda, karena saya tahanannya di Lapas Sudirman, akhirnya saya dibimbing. Cuman setiap kali saya sering bertanya mengenai apa yang saya alami waktu itu, dan seketika itu juga setelah saya bebas, itu juga saya masih digumuli dengan kepribadian itu yang sering mendatangi saya, dan dia meminta saya untuk mengerjakan kebun anggur. Jadi setelah saya bebas, apa yang disampaikan oleh satu kepribadian itu yang sudah berulang-ulang kali yang datangi saya, mulai dari kali pertama saya mati hidup kembali sampai sering datangi saya dalam mimpi, akhirnya baru saya diberitahu setelah dia menunjukkan kuasanya kepada saya melalui suatu kejadian orang kecelakaan di depan saya, dan dia suruh saya jamah melalui hanya telapak kaki saja, dia suruh saya langkah, kemudian orang itu hidup kembali. Bukan hidup kembali, maksudnya sadar kembali, padahal kecelakaannya parah. Jadi seketika itu suara itu langsung terngiang di telinga saya bahwa dia bilang, inilah yang aku maksudkan kebun anggur kok. Jadi seiring berjalannya waktu, mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan saya diarahkan untuk mendoakan orang sakit hanya dengan doa 77 kali doa Bapa Kami. Dengan setiap jam 3 sore itu adalah doa kerahiman, dan malam itu devosi penyerahan diri kepada Santa Perawan Maria. Jadi setelah saya bebas dari dalam penjara, seketika itu juga Tuhan merubah hidup saya, yang betul-betul saya sendiri juga merasa bahwa ini bukan maunya saya, tapi ini memang sudah maunya Tuhan. Jadi Tuhan mengubah kehidupan saya itu drastis sekali Romo, dan singkat sekali. Tapi masih banyak tantangan, seperti banyak orang yang ibaratnya yang tidak menerima dengan apa yang menurut mereka, bahwa orang tahu saya punya latar belakang, orang tahu siapa saya sebenarnya, dan saya melakukan segala sesuatu itu juga bukan karena kemauan saya Romo. Jadi setelah saya pulang dari Samarinda sampai ke Flores, jadi saya melakukan suatu kegiatan pelayanan yang kalau dipikir saya bukan membuat pelayanan, tapi orang yang mendatangi saya itu membutuhkan pertolongan. Tapi yang saya arahkan itu setiap hari mujizat itu terjadi. Dan memang banyak sekali yang sembuh. Tapi bukan saya yang menyembuhkan Romo. Tapi satu kepribadian yang mengatakan bahwa kerjakanlah kebun anggurku, tapi yang engkau kerjakan bukan untukmu, tapi untukku. Lakukanlah segala sesuatu yang bisa engkau lakukan. Yang tidak bisa engkau lakukan, engkau serahkan sama-sama saya. Engkau serahkan itu kepada saya. Jadi engkau duluan, saya yang mengikutimu dari belakang. Maksudnya itu dia menyertai saya. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu juga dengan apa yang dia sampaikan itu tadi. Di dalam katekismus gereja sekitar umur 70-an atau 60-an mengatakan bahwa revelasi pribadi tidak bisa melengkapi apa yang telah ditetapkan dalam Ibrani 1:1 bahwa kegenapan revelasi sudah dalam Kristus dan semuanya itu. Gereja tidak cepat untuk mengatakan bahwa ini revelasi pribadi atau tidak, apa semua itu proses panjang. Hanya yang saya mau katakan di sini bahwa posisi gereja selalu yaitu melihat dan menanti, wait and see. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Tidak terlalu cepat untuk mengatakan ini benar, ini benar. Karena itu orang-orang seperti yang mengatakan punya revelasi pribadi, punya seperti ini harus didampingi oleh gereja. Karena itu di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 bahwa gereja di dalam gerejanya Allah menetapkan siapa yang mempunyai karunia ini, punya karunia ini, karunia ini. Karunia ini seperti tidak seperti yang dalam pendapat Protestan itu semua orang bisa memproklamasikan, tidak.
Ini yang siapa mempunyai karunia seperti ini harus disahkan, ditetapkan oleh gereja. Karena itu anggap saja dalam pengertian ini perjalananmu Tuhan menulis, Tuhan bisa menulis di garis yang bengkok dalam hidupmu. Ini yang penting sekali. Kenapa alasan kenapa engkau masuk dibui di penjara, dan dalam kenapa harus melalui obat terlarang dalam pengertian itu, dan semuanya itu menjadi salah satu kesaksian hidup di mana Allah mentransformasi di dalam badai kehidupan kita. Saya pikir ini penting. Yang kedua posisi gereja di dalam melihat apa namanya revelasi pribadi atau wahyu pribadi, itu adalah keputusan gereja, dan gereja harus mendampingi orang-orang yang kelihatan seperti punya wahyu pribadi seperti ini. Jadi ingat bahwa ada kecenderungan yang punya wahyu pribadi membawa orang kepada kesombongan pribadi. Orang yang menganggap diri punya wahyu pribadi dan memisahkan diri dari gereja, itu bukan wahyu pribadi dari Allah. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 katakan secara jelas, kita harus memeriksa roh-roh, apakah roh itu dari Allah ataukah roh itu bukan dari Allah. Ini posisi ketiga dari gereja dalam posisi, contohnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Kita baca dulu itu supaya kita mengerti, oh ternyata harus diperiksa apakah roh itu dari Allah ataukah roh itu roh lain. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi bagaimana engkau bisa tahu bahwa itu roh itu dari Allah atau tidak? Ketika engkau memisahkan diri dari gereja. Kenapa? Karena pelbagai nubuat itu diteruskan oleh gereja. Ini penting sekali. Di dalam Efesus 3 ayat 10 katakan secara jelas bahwa gereja bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai nubuat dan wahyu, yaitu rahasia yang ada sejak semula oleh Yesus Kristus. Dan kenapa oleh gereja? Karena gereja di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 adalah gerejanya Tuhan Allah punya, tiang penyangga dan dasar dari kebenaran. Karena engkau bilang saya punya wahyu pribadi, tetapi engkau memisahkan diri dari gereja, ini jadi persoalan besar. Itu bukan wahyu pribadi. Dalam pengertian gereja harus menetapkannya, itu harus periksa apakah ini dari roh mana nih, roh Allah atau roh mana. Oke. Dan yang berikut pernyataanmu tentang kebun anggur, ya, setiap kita diberikan tanggung jawab masing-masing sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai ini dalam pekerjaan masing-masing. Itu kebun anggurmu yang Tuhan percayakan kepada engkau untuk jaga. Tuhan percayakan engkau keluarga, ya jaga keluarga itu. Tuhan percayakan engkau untuk kerja ini, ya jaga pekerjaan itu. Tuhan berikan kepercayaan kepadamu untuk menangani sebuah perusahaan, tangan itu dengan cinta kasih Allah. Tapi jangan pikir, oh kebun anggur artinya saya harus tanam anggur, saya tidak. Itu setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai setiap tempat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk merawatnya, untuk menjaganya. Jadi jangan pikir kau selama Jesus, jangan pikir selama ini kau harus pikir saya harus tanam anggur, Oke? Kebun anggur Ya, memang adalah dari awal saya sempat bingung Romo, karena hampir setiap kali didatangi sama satu kepribadian itu, dan dia tanya kepada saya, kapan kau kerjakan kebun anggurku nih. Jadi waktu seketika itu, yang waktu pas siang hari, saya dibangun dengan suatu penglihatan seperti itu, dan seketika itu juga ada kejadian yang mengerikan sekali di depan mata saya, dan orang kecelakaan. Dan saya bukan seperti kayak saya punya mau, tapi kayak seperti ada yang suruh bahwa engkau harus ke sana, dan engkau harus melakukan apa yang sudah aku perintahkan. Jadi kalau seperti yang ini disampaikan oleh Romo tadi, kalau dibilang untuk memisahkan diri dari gereja, tidak, cuman saya butuh bimbingan.
Saya butuh bimbingan dan saya tidak minta mau diakui seperti apa saya dan seperti apa saya diposisikan untuk gereja, tapi yang dimaksudkan dalam dalam penyampaiannya satu pribadi kepada saya bahwa lakukanlah itu bukan untuk saya tapi lakukan itu untuk dia. Jadi segala sesuatu apa yang tidak pernah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dia bilang semuanya sudah disediakan oleh dia bagi orang yang percaya dan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke dalam dia. Oke, saya Karena dia yang saya bisa mengerti. Makanya saya bilang posisi gereja itu tidak mudah. Lihat Mojogori itu berpuluh tahun baru diakui. Jadi prosesnya panjang, tidak mudah. Karena itu gereja punya posisi wait and see, menanti dan melihat. Dan dalam proses menanti dan melihat itu, yang punya, yang katakan seperti kasusmu adalah wahyu pribadi atau penglihatan pribadi, vision pribadi, itu harus mendapat pendampingan dari gereja. Karena kalau engkau Protestan pasti engkau sudah dirikan engkau punya denominasi dan tiap hari engkau harus tidak saya bukan Protestan, Romo. Saya bukan tidak, Protestan. maksudnya contoh banyak Protestan di belakang engkau, nanti tunggu supaya engkau bilang engkau omong tentang sampai dengan bukan hanya Protestan tapi juga yang tukang judi itu, yang kupon putih pasti tanya nomor judinya berapa, nomor kupon putih berapa. Bisa aja dong. Oke, saya pikir itu juga engkau harus kuat ya. Siap Romo, saya minta dukungan dan doanya kalau bisa nanti. Kami tetap mendoakan engkau. Kalau bisa saya juga butuh nomor WA-nya Romo karena memang saya pelayanan ini setiap hari ini pasien banyak sekali Romo, bahkan saya sendiri juga kewalahan. Hati-hati dengan nama besar akan membuatmu sombong. Siap Romo. Rendah hati selalu, tetapi selalu punya koneksi hubungan dengan pastor prokis tempat, pergi mengaku dosa, pergi omong konsultasi dengan Romo, pergi komuni, itu penting sekali. Oke? So, jangan memisahkan Tuhan dari dirimu, kalau tidak nanti engkau tenggelam seperti Petrus di dalam, dia pasti sombong, saya sudah jalan di atas air ya, saya pasti bangga, hebat. Ternyata tenggelam. Kenapa? Karena dia, alasan kitab suci mengatakan bahwa dia takut terhadap angin dan semuanya. Alasan dari Yesus dia kekurangan iman. Tapi ada alasan lain ketika dia mengalihkan tatapannya kepada Yesus dan meletakkannya di masalah. Jadi hati-hati ketika matamu ke Yesus dialihkan kepada matamu kepada nama besarmu yang sekarang orang cari engkau di mana-mana, jadi engkau lupa untuk urus dirimu sendiri, urus hubunganmu dengan Tuhan Allah, urus mengaku dosa, urus komuni, urus ekaristi. Nanti kau lupa. Saya hanya jelaskan itu karena banyak orang seperti itu. Pikir nama besar sudah selesai dan orang bukan cari Tuhan Allah tapi cari engkau. Ini hati-hati. Jesus, hati-hati. Akan kesombongan membuat kita menaruh Tuhan di bawah telapak kaki kita atau membuang dia dari kehidupan kita. Karena itu seorang Kristen yang baik, yang punya karunia, dia tidak bisa memisahkan dari gereja. Dia harus berada selalu di dalam konsultasi, di dalam pendampingan dan bimbingan dari hierarki, dari pastor proki yang terdekat, dari penasihat rohanimu yang seperti itu. Tapi jangan kau pergi penasihat rohani di orang-orang seperti ini. Nanti orang bilang, kau kesini, kau berikan kesaksian di sini, saya bayar kau. Ini berbahaya kan? Oke, catatan kaki. Saya, teman-teman lagi 10 menit mau makan siang. Oke, siap. Pater, saya mau tanya teman satu ini. Ini pernah di Samarinda kah? Iya, saya pernah di Samarinda. Tahun berapa? Dari 2016. Pulang kampung tahun? Pulang kampung baru tahun ini sih. Bulan 12. Oh begitu. Waktu di Samarinda tinggal di mana? Di paroki mana? Saya di Samarinda di Bukuan. Oh di Bukuan. Itu. Ya. Dekat Om Gabriel mereka? Om Gabriel, kemudian itu dengan mereka UPCD mereka, Om Yudit, Bapak Rius. Oh gitu. Itu. Ya saya pernah dengar cerita tentang kamu ini. Bahwa kau pernah mati itu, tapi saya tidak sempat melawat kamu waktu itu ya. Saya juga saya juga
apa ya yang dituakan juga oleh NTT kan. Itu jadi saya pernah dengar kamu itu, tapi baiklah ceritamu, Pater, izin Pater ya, gitu. Baiklah ceritamu, tapi kenapa kamu sebut tulis nama Jesus bukan Yesus? Enggak, ini yang buat TikTok ini bukan saya, cuman karena kebetulan itu nama TikTok ini kan akun dari dalam, semenjak saya di dalam lapas nih, cuman saya belum ganti. Cuman ini kan Kalau foto bisa, dan video yang kalau lama. bisa gantilah itu, ya kan? Oh ya, siap. Kalau bisa ganti itu Yesus ya Yesus gitu kan. Mau pakai bahasa Indonesia kah? Tapi mungkin Romo Jesus ini mungkin ada bahasa lain Romo ya untuk Yesus. Tidak, mungkin karena mungkin dia pikir dengar penyebutan begitu Jesus, akhirnya tulisnya begitu. Oh iya, bisa jadi Romo. Iya, tapi ya seperti Romo bilang tadi ya, artinya jangan sampai memisahkan diri. Tapi saya cuma ingatkan begini, segala sesuatu itu puncaknya itu adalah Ekaristia. Apapun segala liturgi hidup kita ini, gitu kan, doa Kalau pribadi. mulai dari dalam penjara sampai di luar, Romo saya sering sambut. Nah, dan setiap kali saya mengikuti kegiatan komuni itu, saya merasa bahwa itu sakral sekali, karena yang saya lihat setiap kali yang angkat roti dan hosti itu bukanlah pastor, bukanlah imam, tapi Allah itu Yesus itu sendiri. Itu sering kali Ya, itu yang terjadi, terutama di hari Paskah. itu yang paling penting itu. Jadi segala sesuatu kita itu liturgi hidup lah ya, liturgi hidup kita ini puncaknya adalah Ekaristi itu. Nah itu jangan sampai itu kesombongan rohani itu jangan sampai muncul, jangan sampai ada gitu. Kesombongan rohani. Jadi kita tetap ada di dalam satu tubuh gitu, dan Ekaristi adalah puncak dari seluruh liturgi hidup kita itu. Terus apa tadi ya? Banyak pasien ya katanya seperti itu ya, banyak pasien segala macam itu. Kalau bisa, Pater, mohon izin Pater ya, kalau bisa jangan pakai nama pasien lah. Mungkin Pater Cafe nanti bisa itu yang paling pas itu Pater, yang Alkitabiah itu kira-kira apa itu Pater, yang istilah pasien itu. Jadi nanti mungkin Pater Cafe nanti bisa sebutan yang paling itu paling pas gitu kan gitu. Dan jangan lupa berderma Jesus ya gitu. Mungkin Yesus tadi bilang suruh garap kebun anggur itu, jangan lupa dari segala sesuatu yang Jesus buat itu ke teman-teman yang saudara-saudara yang dibantu itu, jangan lupa derma gitu. Kalau ada puasa, derma apa segala macam itu jangan lupa gitu ya gitu. Nah, jadi mungkin juga bahwa kebun anggur itu juga ya, bagaimana mungkin melihat tadi, kalau tadi yang secara kasat mata kamu bisa bantu apa segala macam, jangan lupa saudara-saudara yang lain. Kalau misalnya jalan yang kamu tempuh itu, yang kamu dapat itu karunia misalnya ya, katakan itu karunia yang kamu dapat itu ternyata bisa membantu orang, jangan lupa berderma untuk membantu saudara yang lain di tempat lain gitu kan. Gitu. Mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik, tapi dengan derma kita bisa kita bantu mereka gitu toh. Itu kira-kira kalau dari saya. Selamatlah, jadi jangan lupa berdoa dan Ekaristia gitu. Dari Mohon jangan izin, lupa mohon selalu izin dekatlah dengan gereja, dengan pastor gitu kan. Amin, amin, amin. adik Jesus dengar suara saya. Siap. Ya, oke. Baik, terima kasih sudah membagi pengalaman. Saya bertanya, itu kejadiannya tahun berapa? Itu kejadiannya kalau sekitar 2018, Bapak. 2018. Sekarang posisi adik di mana? Saya sudah bebas dan sudah kembali ke Flores. Cuman selama saya di dalam penjara juga saya sering dikunjungi oleh orang-orang sakit. Dan itu bukan saya punya mau. Ya, maksudnya sekarang posisinya di mana?
Kalau sekarang posisinya saya sudah kembali ke Flores di tempatnya nenek. Sekarang lagi buat apa? Gua Maria. Gua Marianya mungkin besar sekali. Ya, di Ende maksudnya. Bukan di Ende, Romo, di Pagai sini. Di Paga. Di Pagai sini. Cuman kalau untuk tempat keluarga dari bapak dia di Ende. Oh gitu. Kalau di sekitar Paga biasa disebutnya siapa, Adek? Hah? Yang dikenal. Yang dikenal orang-orang di Pagas itu biasa dipanggil apa sehingga Saya kapan kalau ada saya banyak lewat menuai pro dan kontrak ini kemarin karena memang ada sedikit teguran dari Pastor Proki karena orang sering panggil saya ini pater. Jadi yang dimaksudkan pater ini kan singkatan dari pelayan terapi. Cuman karena memang banyak orang Katolik ini kan kalau orang panggil pater itu kan biasanya itu kan pastor. Baru saya ini kan bukan pastor, cuman saya punya teman-teman itu kan sering seumuran itu kan sering panggil saya pater karena setiap hari kan saya mendoakan orang sakit. Tapi saya bukan pastor, cuman sapaan yang paling sering mereka panggil itu pater, cuman nama aslinya Carolus Agustinus. ya, Seperti yang saya misalnya perkenalkan mohon maaf tadi. Adik, maksud saya begini, siapa tahu saya kebetulan lewat di Pagas itu mungkin mau ada waktu, mungkin mau sempat ketemu atau bagaimana, saya misalnya bertanya-tanya dengan nama siapa. Nama saya, Ya. namanya Carolus. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya sedikit menyimak kata-kata atau pesan yang Adik terima. Siap. Kerjakanlah ini bukan untuk dirimu, tetapi pekerjaan ini untukku. Kalau saya mau menyimak dari pesan ini bahwa apa yang Adik berbuat dan apa yang Adik dapat itu berarti bukan untuk pribadi Adik. Siap, Berarti Bapak. untuk pribadi, mohon maaf Adik, saya bukan Romo. Saya juga awam biasa. Mohon maaf Adik. Ya. Berarti apa yang Adik dapat pun berarti itu untuk dia yang memberikan pesan ini. Sehingga apapun itu bukan untuk pribadi Adik. Tetapi pribadi dia yang memberikan pesan. Kalau memang itu ya, kalau menurut saya sih barangkali pribadi yang memberikan pesan ini telah menyediakan semuanya bagi hidupmu. Jadi semuanya serahkan sepenuhnya kepada dia yang memberikan pesan kepadamu Adik. Amin. Jadi dari saya cukup sekian itu saja. Silakan saya juga ucapkan selamat. Memang mungkin tugas Adik di sini untuk membantu sesama yang butuh pertolongan. Pasti banyaklah saudara-saudara kita yang butuh pertolongan dari Adik. Amin. Oke, selamat ya Adik. Terima Ya, kasih selama banyak. ini juga saya sering pelayanan di rumah sakit, cuman saya malu tuh karena setiap kali saya kalau ke rumah sakit ini, semua orang bukan cari dokter, malah saya datang ke situ malah orang minta kita doakan semua, bukan hanya dari agama Katolik, bahkan dari agama sebelah. Nanti teman-teman, saya pikir kita akan lanjut, tapi saya harus makan siang ya. Iya, nggak apa-apa Romo ini. Atau Ya, Romo saya istirahat. biarkan ini HP di sini, kalian lanjut aja, nggak apa. Iya Pater. Atau Baik. ada yang mau jaga room? Ya, Nggak apa-apa, dilanjut besok aja Romo, biar Romo bisa. bisa lanjut hari lain ya, Ya. Yesus. Iya Romo. Oke. Romo, makasih banyak ya Romo. Bapak-bapak, saya sudah follow semua ya kalau bisa. Salve Romo. Kalau Ya, Sama. dosen, maaf ya, nanti hari lain ya. Bersama. Oke Romo, siap. Terima kasih Romo, siap. Ya. Mantap, terima kasih. Pater. Selamat siang di sana. Siang, oke. dalam Romo. Semua dan buat semuanya. dalam. Saya sudah follow ya akun-akunnya, kalau bisa nanti follow back ya nanti supaya ada percakapan bisa ajak saya. Mantap. Oke.